Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami Kau beri contoh seorang Yohanes Pembaptis, supaya kami siap mempersiapkan batin, pikiran, hati, raga, diri kami seluruhnya, sehingga kami dapat menerima Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus di hari Natal nanti. Semoga kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami dengan baik. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 6 Desember 2020, hari Minggu, kita diingatkan akan tokoh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Bertobatlah, bertobatlah. Itu yang diwartakan oleh Yohanes kepada umat Israel, karena akan datang seorang yang lebih besar daripada saya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pertobatan itu sesuatu yang sangat-sangat tidak mudah. Pertobatan itu sesuatu yang sulit kita lakukan dan kita jalankan. Ya. Dan pewartaan tentang pertobatan Yohanes itu sudah dinyatakan di dalam kitab Nabi Yesaya, yang mau mengatakan bahwa bertobatlah, akan datang seorang yang berteriak-teriak di padang gurun. Untuk bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut, katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Nabi Yesaya menunjuk kepada Yohanes Pembaptis berteriak, mewartakan kabar gembira ke padang gurun. Artinya apa? Tak seorang pun yang mendengarkan. Ya. Siapa yang mendengarkan padang gurun dengan kesulitan itu? Tak ada. Dan itulah yang terjadi. Tapi meskipun tidak ada, kita harus tetap mewartakan pertobatan itu. Ya. Jadi demikian juga dengan sekarang ini, ketika kita mewartakan pertobatan, karena berbagai banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, dan tak seorang bisa mendengarkan. Siapa yang mau mendengarkan supaya kita bertobat dengan pandemi ini? Orang hanya mengeluh, mengesah, tidak bisa apa-apa. Ya, sampai di situ. Pertanyaan lebih lanjut tidak dilanjutkan. Dilanjutkan apa? Aku harus bertobat. Ya. Apakah pertobatan itu kalau kita sudah berdosa? Tidak. Saya orang baik, kita orang baik, semua orang baik. Tapi pertobatan itu mengandaikan bahwa yang menjadi fokusku sekarang ini haruslah Yesus. Santo Ambrosius mengatakan, buanglah segala sesuatu dalam hatimu, segala sesuatu kecuali Tuhan. Betapa sulit, betapa tidak mudahnya untuk bertobat. Dan Yesaya mengatakan bertobatlah apa? Ada beberapa syarat penting, yaitu gunung dan bukit harus diratakan. Ya, gunung kesombongan, gunung keangkuhan, gunung merasa diri kita paling hebat, paling berkuasa, paling apapun lah. Saya tidak butuh orang lain. Saya tidak butuh apapun juga. Saya bisa, dan saya bisa fokus kepada diriku sendiri, mengagungkan di self gratification. Adakah itu kesombongan dalam diri kita? Tanah yang berlekuk-lekuk atau yang lobang-lobang diratakan. Apa? Rasa minder, rasa tidak percaya diri, rasa tidak yakin bahwa Tuhan itu begitu baik dengan kita. Nah, itu juga seringkali menjadi hambatan bagi kita, karena kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya, kita
Ya, padahal Tuhan telah memberikan rahmat demi rahmat. Ya. Jalan yang berliku-liku. Saudara, apa itu artinya? Kita seringkali manipulatif. Mencari alasan-alasan yang berbagai macam cara untuk membenarkan apa yang saya lakukan yang salah itu. Saya menyalahkan orang lain. Saya juga menyalahkan diri saya sendiri bisa. Ya. Seperti victim mentality. Saya diperlakukan begini. Lalu untuk apa? Apa ngampuni? Untuk apa memaafkan? Ya. Jadi, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, salah satu unsur penting di dalam rahmat yang mengalir dalam diri kita, kalau kita bertobat. Ya. Tanpa itu, rahmat Allah akan tersumbat. Tanpa itu, kita tidak mampu dan tidak bisa menemukan kebahagiaan, menemukan sukacita dan damai sejati. Kalau kita tidak melelehkan, melunturkan ego-ego kita. Saudara, jujur saya mengatakan pandemi yang berbulan-bulan ini sebetulnya adalah persiapan batin kita. Kalau saya mau jujur mengatakan, kalau saya merasa Tuhan ingin mempersiapkan kita tidak lewat kata-kata orang. Karena tidak ada yang mendengarkan. Siapa yang mau mendengarkan? Sok pinter, sok suci, sok saleh. Tapi Tuhan sendiri memberikan warning. Memberikan tanda. Tentu Petrus dalam bacaan pertama. Segala sesuatu akan hancur, akan runtuh, akan rusak, habis. Kita menantikan Yerusalem baru. Ya. Maka tanpa pertobatan, apa yang dunia yang kita bangga-banggakan ini, pasti itu semua baik, tidak jelek, pasti tidak jelek. Ya. Tetapi kita juga tahu ada batas-batas yang harus kita ketahui bahwa memang tidak bisa seluruhnya itu demikian. Semoga, ya, sekali lagi kita mohon rahmat supaya pandemi ini menerobos hati kita yang kaku, yang beku. Perbaiki diriku sendiri, perbaiki keluargaku. Mulai dari yang paling sederhana, yang paling kita dapat lakukan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ya, banyak kali orang datang kepada saya. Ada masalah A, B, dan C, dan D. Pertanyaan saya simpel, sederhana saja. Kamu mau bertobat nggak? Kalian berdua mau bertobat nggak? Anda semua mau bertobat nggak? Dan mereka diam. Tanpa itu tidak ada pembicaraan, tidak akan ada perubahan dalam hidup. Karena kalian akan menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak, menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu. Dan bertobat adalah ampuni. Jadi kita belajar pertama-tama bagaimana caranya kita mau mengampuni siapapun yang telah melukai hatiku. Coba kita hitung. Kita buat daftar nama-nama orang-orang yang telah melukai hati kita. Yang membuat hati kita sengsara, menderita. Kita buat daftar itu. Setiap kali kita sebut, Tuhan ampuni. Tuhan maafkan. Aku memaafkan. Aku memaafkan. Terus. Ada ganjalan dalam hati. Ada perasaan tidak nyaman dengan seseorang. Dengan A dan B dan C. Tidak peduli. Ya. Kita merasa, dia yang salah kok. Jangan begitu. Ampuni saja. Biarkan Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan semua perkara itu. Jadi sekali lagi saya mohon kepada Anda, coba buatlah daftar nama orang-orang yang telah melukai hati Anda. Persembahkan itu kepada Yesus. Bawalah itu ke dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar rendah hati. Ya. Ketika kita sombong, rahmat juga tidak akan tidak akan mengalir, akan tersumbat sekali lagi di dalam kehidupan kita. Tersumbat. Semoga saudaraku terkasih, Tuhan membongkar, membuang gunung kesombongan kita. Bukit kesombongan-kesombongan kita.
Karena pada akhirnya segala sesuatu kan hancur. Kita, ya mungkin kita mengerti bahwa kita tidak sombong, tapi jelas-jelas dari sikap kita ya, tidak mau mendekat, tidak mau ketika kita tahu, kita sadar, tapi kita tidak berbuat apa-apa untuk mengubah itu. Bagaimana kalau kita sungguh-sungguh menjadi baik adalah mulailah kita rendah hati, mulailah kita mengampuni, dan kita mulai datang kepada Yesus. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kita datang kepada Yesus, kita mohon kepada Yesus, kita persembahkan kepada Yesus. Ya, kita sujud di depan Yesus. Kita mohon ampun kepada Yesus. Dan ketika tidak ada sakramen pengakuan dosa, kita ampun. Dalam hati kita yang terdalam, Tuhan ampuni aku, ampuni, maafkan segala dosa-dosa, kekurangan, keterbatasanku di masa lalu, apapun juga yang telah kulakukan. Semoga hujan yang hari ini mengalir di Kota Batu, ya, memberikan hujan rahmat kepada Anda semua, kepada kita semua. Lihat itu hujan yang deras sekali di sore hari ini, ya, dan itu merupakan suatu rahmat yang berlimpah kepada Anda dan kepada kita semua. Semoga rahmat pertobatan mengalir dalam hati Anda, mengalir dalam hati saya, mengalir dalam diri kita semua. Karena itu yang Tuhan minta kepada kita dengan pandemi ini. Ya, pandemi ini tidak akan berakhir, meskipun ada vaksin sekalipun. Ya, karena kita harus koeksisten, hidup bersama-sama dengannya. Ya, dan itu harus memperkuat cara hidup kita. Cara hidup yang sehat, cara hidup yang imun, cara hidup yang ekologis, katakanlah seperti itu. Tidak bergantung kepada dunia kimia, tetapi ekologis, alam. Alam sekarang sudah dirusak dengan teknologi, dengan kimia, zat-zat kimia yang menghancurkan. Orang diajak untuk kembali ke alam. Semoga kita semua, Anda semua dan kita semua semakin diteguhkan, semakin dikuatkan untuk bertobat, dan jangan mengandalkan diri kita sendiri. Sekali lagi, tidak mengandalkan diri kita sendiri. Belajar mempersembahkan apa saja yang problem kita, masalah kita, kesulitan kita ke dalam hati Yesus yang Maha Kudus, kepada hati Bunda Maria yang selalu menolong. Dan Tuhan akan pelan-pelan mengajak Anda untuk bersimpuh dan bersujud di depan Yesus. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itulah Yohanes Pembaptis. Dan itulah kita semua, Anda dan saya. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan berkat kepada kita semua dengan rahmat kasih ini yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.